Nah, bedanya apa sih broker luar sama broker lokal? Terus enak mana sih kira-kira tradingnya di broker luar apa di broker lokal itu loh. Jadi poin-poin ini yang harus kita cermatin ya. Jadi dalam arti apakah lebih baiknya kita trading di broker luar apa di broker lokal gitu loh. Dalam arti oh saya punya equity atau margin segini nih gitu loh. Terus habis itu kita enaknya di broker luar apa di broker lokal sih gitu loh. Jadi lebih enak mana? Nanti ini saya udah riset. Jadi dari teman-teman yang menggunakan broker luar sama broker lokal itu lebih nyaman mana gitu loh. Nanti kita cari plus minusnya. Nah, mana yang lebih baik di antara keduanya? Nah, ini kan sama-sama ini ya. Sama-sama istilahnya apa? Setan ya. Bukan berarti broker itu setan semua enggak gitu. Jadi ini ada di luar negeri, ini ada di Indonesia. Jadi mana yang lebih baik gitu loh. Kayaknya lebih ini ya. Dari fotonya sih lebih serem yang di luar negeri juga ya gitu. Nah, mana yang terbaik di antara keduanya? Nah, yang baik bukan selalu yang terbaik. Yang terbaik belum tentu baik. Ini saya kutip ya kata-katanya ini dari drama Korea. Saya suka nonton drama Korea juga. Ketularan teman saya ya. Jadi ini kata-kata dari dokter romantik ya. Jadi ada salah satu dokter yang ada di pedalaman itu dokter itu baik gitu loh, tapi bukan yang terbaik gitu loh. Jadi mengajarkan kita buat mencari yang baik, bukan yang terbaik gitu. Jadi kesimpulannya itu yang baik sudah pasti yang terbaik gitu loh. Nah, yang terbaik belum tentu baik gitu. Nah, yang terbaik itu yang baik itu adalah broker yang membayar keuntungan kliennya. Banyak broker yang lokal maupun luar ya kan, itu yang bangkrut terus nggak bisa membayar keuntungan kliennya. Nah, ini harus kita cermatin nih, broker yang kompeten sama yang nggak kompeten. Kira-kira broker apa sih atau broker mana sih dari struktur yang saya buat itu yang bagus gitu loh untuk kita investasikan dana kita di sana gitu. Terus broker yang punya aturan jelas dan mudah dipahamin. Kadang ada broker yang nggak punya yang punya aturan ya, tapi aturannya itu malah mempersulit kliennya. Kayak nggak boleh close di bawah 2 menit. Terus kalau pun kita open nih, misalnya profit dalam kurun waktu kurang dari 2 menit, itu profitnya di cancel. Tapi kalau loss nggak bisa di cancel gitu loh. Nah itu ada itu broker kayak gitu. Saya temuin itu di broker luar seperti itu. Terus mempunyai regulasi yang baik di tier 1 dan 2. Untuk Indonesia di bawah naungan Bapepti ini. Kalau di Indonesia yang di bawah naungan Bapepti itu rata-rata semuanya bagus, semuanya baik. Tapi ada juga nih yang yang nggak baik gitu. Contoh ada yang klien yang udah profit miliaran, tapi nyatanya brokernya bangkrut ya, karena ya itu karena dibandarin. Nah itu seperti itu. Nanti kita bahas tentang broker bandar. Nah ini Pak Alim ini sangat sangat kompeten ya buat ngebahas broker ini. Makanya saya ngundang Pak Alim dan teman-teman Elite Hunter buat buka nih wawasan buat teman-teman
broker apa sih yang enak gitu loh buat kita trading, nyaman buat kita open posisi, nggak ada delay dan lain-lain seperti itu. Nah, bebas memakai teknik trading apapun. Nah, memakai teknik trading apapun ini contohnya ya locking, hedging, ya averaging, ya kan, itu bebas gitu loh, tanpa dibatasin waktu yang terutama. Jadi kalau scalping itu kan kita transaksinya pakai time frame yang kecil nih di M1, M5. Nah, broker-broker kadang ada broker yang kurang seneng ya, dalam arti kalau kita scalping menggunakan lot yang gede kan untungnya juga lumayan ya. Jadi kadang itu broker-broker nggak bisa gitu loh. Jadi ada delay, ada sedikit delay buat kita open posisi. Ketika kita misal order di harga 1.800, dapatnya di harga 1.801, 1.802 seperti itu. Nah, mempunyai sales service, tim support yang mudah dihubungin. Jadi ini broker luar pun juga ada yang mempunyai akun manajemen buat kliennya ya. Jadi punya tim support yang dari broker tersebut. Nah, kalau di lokal itu biasanya kita kenal dengan marketingnya, tapi kalau di lokal bagi yang udah pengalaman itu bisa mengajukan ya, kayak akun manajemen pribadi, misal kita trading menggunakan dana yang cukup besar, kita pengen nih mendapatkan self service, misal bantuan untuk withdrawal, bantuan untuk deposit, dan komunikasi antara kedua belah pihak, antara klien sama tim brokernya itu, gitu. Terus mempunyai regulasi. Nah, regulasi ini banyak sekali broker yang di luar sana yang masih belum mempunyai regulasi yang jelas juga gitu loh. Nah, tidak ada delay saat order. Nah, tidak ada delay saat order ini ketika buka posisi seperti tadi, kita buka open buy gold di 1.800, ternyata kita dapatnya di harga yang lain. Nah, itu terus habis itu ada nih pas kita open posisi, terus memanggil chart terus gitu. Nah, itu kadang ada dari server brokernya, itu kurang kenceng ya, ibaratnya kurang bagus gitu. Kadang kita mendapatkan harga tambahan gitu. Misal gold itu rata-rata 30 pip ya, 0,30 pip itu 0,3 pip. Jadi gold itu biasanya kalau kita open di 1.800 terus kita open posisi di 1.800, kita dapatnya di 1.800.60 gitu loh, ketambahan spread tadi gitu. Komisi dan spread yang rendah. Nah, ini kadang ada banyak sekali di broker lokal dan broker luar, komisinya ini gede gitu loh. Contoh seperti kebanyakan pada umumnya broker lokal itu punya rata-rata kena cas komisi itu rata-rata $50 per lot. Terus kalau dibandingkan dengan broker luar, biasanya itu yang akun-akun yang pro ya, yang ECN itu rata-rata $10 per lot, seperti itu. Nah, spread ini broker lokal juga sangat bersaing ya, kurang lebih hampir sama juga gitu loh. Tapi yang paling rendah itu menurut saya itu bagus, lebih bagus gitu loh. Apalagi dengan komisinya yang lebih kecil gitu. Terus jadi manakah yang terbaik di antara keduanya ini gitu loh. Nah, antara lokal sama luar. Nah, tidak mudah menentukan broker yang benar-benar terbaik gitu. Emang nggak gampang gitu loh. Kita trading terus masih cari-cari broker, tapi
strategi trading kita itu kurang mateng ya kan. Nah, itu banyak sekali di teman-teman di luar sana yang sering pindah-pindah broker A, B, C ya kan. Tapi teknik tradingnya masih loss terus gitu loh. Nah, berbagai pertimbangan tentunya kita harus memilih mana broker yang baik buat kita sendiri. Seminimalnya broker mempunyai regulasi yang jelas dan benar-benar terdaftar. Untuk legalitas broker forex lokal dapat ditelusuri di Bapepti, ada di Bursa Berjangka Jakarta dan Clearing Berjangka Indonesia. Nah, untuk legalitas broker luar negeri biasanya di Amerika itu ada CFTC, ada FCA di Inggris dan SISEC di Eropa, sama ASIC di Australia. Nah, ini regulasi di tier 1 sama tier 2 ya teman-teman ya. SISEC ini broker-broker Eropa seperti M-Trading, seperti XM, FBS ya itu, dan ASIC ini banyak sekali juga seperti IC Market itu ASIC. Kadang ada beberapa broker-broker besar yang di luar itu mempunyai beberapa regulasi internasional seperti ini gitu. Nah, kalau untuk di lokal itu hanya di Bapepti aja, Bapepti, BBJ sama KBI ini gitu loh. Tapi dari sekian banyak nggak ada yang benar-benar menjaga, ibaratnya menjaga modal kita aman, menjamin modal kita agar tetap aman gitu loh. Jadi di antara dua macam regulasi di Indonesia sama di luar, kalau menurut saya ini yang paling bagus. Ada juga kemarin Pak Alim sempat cerita broker apa ya Pak yang membayar ini ya denda kliennya itu kan ada broker luar juga ya. Itu FXCM Pak. FXCM itu kalau nggak salah Amerika ya Pak ya. FXCM ya Amerika dan Inggris, dia punya beberapa izin regulasi juga di beberapa negara, dan memang kalau dari kejadian yang terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, itu di mana waktu itu mata uang Swiss menguat sangat pesat terhadap US dollar, mengakibatkan karena leverage ini ada sistem margin trading ya Pak. Jadi margin trading ini enaknya adalah bahwa kalau kita yang tidak punya modal penuh, kita bisa memanfaatkan leverage mulai dari 120, 100, bahkan ada yang 1.000 juga ada, 1:1.000. Nah, waktu terjadi harga melompat melebihi daripada margin jaminan yang kita sediakan, akibatnya si pihak pialang FXCM ini mengalami kerugian daripada dana-dana nasabah yang semula dari ada margin jadi menjadi minus. Dan akan sangat sulit bagi pihak pialang untuk menagih minus tersebut kepada nasabah. Nah, kalau dia memang broker benar dan harus dibuang ke LP atau liquidity provider, artinya di sini si pihak FXCM adalah menjadi penanggung jawab daripada nasabah-nasabah tersebut yang pada saat posisi itu adalah mengalami kerugian atau minus gitu. Nah, jika si nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka FXCM harus bertanggung jawab sebagai namanya salah satu pelaksana atau pialang utama yang punya izin resmi dan tier 1, dia harus membayar kerugian ini kepada LP. Dan itu bahkan kabarnya mereka sampai berhutang jutaan dolar untuk menutupi kekurangan margin daripada yang terjadi karena pergerakan harga yang sangat brutal tersebut. Nah, kemudian setelah berapa bulan, berapa tahun, mereka sudah mulai recover lagi dan kembali sudah berjalan seperti normal. Jadi memang kejadian seperti itu memang sangat memungkinkan dan bisa terjadi, walaupun sangat jarang, dan saya yakin itu mungkin saya cuma bisa melihat itu sekali seumur hidup saya aja gitu. Oke. Tapi begitu gimana Pak? Saya sempat dengar juga di broker lokal malah ada yang sampai tutup Pak. Nah begini, jadi kalau mengenai broker lokal sendiri, sebenarnya izin untuk mendapatkan pialang lokal itu mereka harus mendapatkan izin dari Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti,
di mana Badan Penjaga Komoditi ini ada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sementara kalau bank atau reksadana itu mereka harus di bawah izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ada dua sistem yang berbeda, satu di Kementerian Perdagangan, yang satu di Kementerian Keuangan. Kalau bank itu masuknya Kementerian Keuangan, kalau pialang itu atau seperti kripto dan sebagainya itu masuknya di Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian Bapepti ini memberikan izin dengan cara kita harus menyetorkan sejumlah dana jaminan yang mana disetorkan kepada Clearing Berjangka Indonesia sebagai jaminan bahwa pialang tersebut dinilai cukup untuk melakukan kegiatan aktivitas trading terhadap nasabah. Dan kalau nggak salah jumlahnya minimal store untuk margin jaminan itu adalah sekitar 25 miliar untuk satu pusat atau pialang. Nanti kalau misalnya punya cabang, dia harus membayar jaminan lagi satu cabang itu kalau nggak salah sekitar 5 miliar. Ini bukan bayar ya, maksudnya jaminan terhadap si bahwa pialang ini dianggap capable. Dan ini boleh dibilang untuk skala Indonesia jumlah tersebut sangat kecil gitu jika dibandingkan kondisi pialang secara keseluruhan. Karena kalau misalnya membuka pialang seperti di luar negeri atau di Eropa atau di Amerika dengan tier 1 itu minimal margin jaminannya harus di atas triliunan gitu. Nah, jadi kalau untuk skala Indonesia menurut saya 25M itu sangat kecil gitu kalau dibandingkan dengan kapasitas dia sebagai pialang. Kemudian di Indonesia ada dua bursa yang swasta yang menangani laporan atau daripada transaksi pialang lokal. Yang pertama adalah Bursa Berjangka Jakarta, ya kan? Yang kedua adalah Indonesia Commodity Derivative Exchange atau ICDX. Jadi saat ini ada dua badan yang mencatat atau mereport transaksi yang dilaporkan dari pialang, dari nasabah yang transaksi pialang, dia melaporkan kepada Bursa Berjangka Jakarta atau ICDX, tergantung dia mendaftar di mana, dan semua itu ada di dalam report terhadap Bapepti sebagai pemerintahnya. Nah, setiap transaksi itu maka akan diterima dan dilaporkan kepada Clearing Berjangka Indonesia, dan apabila terjadi selisih atau selisih daripada jumlah transaksi yang terjadi di pialang tersebut, misalnya buy lebih banyak atau sell lebih banyak gitu kan, maka akan disettle di Clearing Berjangka Indonesia. Nah, tadi mungkin Bang J ada cerita bahwa kenapa pialang itu bisa mengalami kebangkrutan, karena dia menerima order yang jauh lebih besar daripada kapasitas dia sebagai pialang. Hal ini pernah terjadi biasanya karena kapasitas pialang tersebut mereka kurang memadai baik secara pengetahuan maupun dari secara capital. Jadi artinya gini, order itu tidak atau terlambat dibuang ke pasar atau lambat disettle di Clearing Berjangka Indonesia. Jadi seperti apa dia bilang bahwa mungkin nggak pialang lokal itu membandari lah kalau kita bilang ya. Menurut saya ya mungkin saja, bukan tidak mungkin gitu loh. Tapi sistemnya adalah mereka harus settle dulu ke Clearing Berjangka gitu loh. Jadi kalau harus di-settle, kalau bisa disettle ini dan beres, sebenarnya tidak ada masalah. Karena sistemnya adalah bahwa setiap orang atau setiap klien yang menyetorkan dana ke pialang, pihak si perusahaan harus menyetorkan sejumlah dana yang sama ke Clearing Berjangka Indonesia. Jadi misalnya contoh Bang J buka akun di $10.000 gitu kan, nanti si pihak pialang pun harus menyetorkan pada Clearing Berjangka $10.000 untuk melakukan sebagai jaminan bahwa si pialang ini capable untuk menerima dana si klien gitu. Nah, sayang dalam prakteknya seperti biasa kadang-kadang terjadi miss gitu loh. Dan ini miss bisa membuat secara tidak langsung kepercayaan konsumen atau klien ini terhadap pialang itu berkurang. Itu dan ini bukan saja terjadi di Indonesia, tapi banyak juga pialang-pialang di luar negeri yang memang tidak mempunyai izin yang regulasinya ketat gitu. Tapi beberapa pialang luar yang memang punya izin regulasi ketat, mereka akan diawasi langsung, sehingga hal-hal yang seperti tadi bilang pialang tutup dan sebagainya sangat boleh dibilang sangat tidak mungkin terjadi gitu. Nah, kalau pialang-pialang yang memang tidak punya izin regulasi yang jelas, cukup berhati-hati. Memang kita bilang kalau transaksi kita cuma mungkin dalam segi account mini 0,1 lot gitu kan, 1 lot atau 0,01 lot, memang tidak besar. Tapi kalau diakumulasi atau salah satu ada klien yang melakukan transaksi besar, tentu jumlah transaksi itu akan jomplang. Karena contoh misalnya posisi untuk jual emas cuman ada 30 lot, tapi ada yang beli emas 1000 lot, dan itu kalau pada saat harga bergerak kan 1000 lot itu besar sekali gitu loh. Nah, ini yang akhirnya bisa mengakibatkan kalau si pialang ini tidak melempar atau membuat order ke LP gitu kan, otomatis bisa mengalami kerugian apabila posisi klien itu berlawanan dengan mengikuti arah atau tren pasar gitu loh. Nah, itu kira-kira ceritanya seperti itu, Mbak.
Oke, terima kasih Pak Alim. Jadi eh, kesimpulannya nggak nggak ini ya. Jadi harus perlu broker yang benar-benar kuat ya. Nah, kalau di lokal sendiri ini kan Pak Alim membawa Top Grow ya Pak ya, Top Grow Futures. Heeh. Terus di luar sendiri juga banyak kayak saya membawa M Trading ya kan, itu juga lumayan ketat juga regulasinya gitu loh. Dan untuk apa mengenai legalitas hampir ini ya, hampir hampir mirip ya, hampir-hampir sama gitu dengan broker lokal. Tapi di broker lokal sendiri, saya sendiri juga pernah mengalami ini, Pak. Seperti tadi ya, pas udah cuan banyak malah disuruh berhenti gitu loh. Karena mungkin itu waktu itu likuiditasnya benar-benar nggak dilempar di market kali ya. Biasanya begini Pak, Uh, kejadian yang paling sering terjadi adalah bahwa sekarang ini setiap pialang itu mempunyai kapasitas untuk menampung order dari klien gitu loh. Jadi kalau kapasitasnya melebihi daripada apa yang mereka mampu, itu secara tidak langsung pialang boleh bukannya menolak ya Pak ya, tapi mereka memberitahukan dahulu kepada si klien bahwa kapasitas mereka hanya untuk menerima transaksi sekian lot. Contoh, misalnya ada platform yang bisa menerima sekali klik itu cuma 20 lot. Ada platform yang bisa menerima sekali klik itu 50 lot. Itu adalah kapasitas dari si pialang untuk melempar order berdasarkan mereka punya kapital. Nah, untuk pengetahuan buat teman-teman yang mempelajari broker lokal atau pialang lokal, jika dengan pialang luar, biasanya adalah mengecek dahulu berapa kapasitas dari pialang tersebut. Ini menurut saya juga satu masukan apabila pialang tersebut bisa menerima kapasitas yang cukup besar, boleh dibilang secara tidak langsung pialang ini punya capital yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pialang lain. Nah, seperti halnya saya sendiri, kenapa sekarang sudah trading kurang lebih 22 tahun ya Pak ya. Kenapa saya sekarang ini memilih pialang lokal di PT Top Growth, ya karena saya melihat capabilities di PT Top Growth sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 2003. Nah, berarti kan paling tidak sudah sekitar 18 tahun ada di Indonesia dan mereka tidak pernah mengalami masalah baik dalam hal penarikan dana maupun juga dalam segi transaksi. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan saya sendiri yang sudah lama trading gitu. Kemudian juga ada beberapa pialang lain yang memang menurut saya juga cukup oke gitu. Cuma seperti biasa, memang kita lihat kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi misalnya Bang J bilang kayak misalnya harga delay, kemudian kena cancel dan sebagainya. Nah ini memang gini, kalau teman-teman yang pada dasar awalnya ini harus belajar trading, mungkin belajar cari sistem yang tepat gitu kan, gimana caranya supaya tidak loss dan bisa dapat profit. Itu baru satu pelajaran dasar yang menurut saya memang harus diketahui untuk kedepannya bisa bertahan di dunia trading gitu. Loh, kalau Anda nggak bisa ngerti cara bagaimana mendapatkan keuntungan atau secara konsisten melakukan trading dan tidak jenuh, kemudian juga bisa dapatkan profit, ya kan orang mau trading kan pasti mau dapat profit ya Pak ya. Betul. Nah, tapi tidak ketemu cara ini apa yang harus dibicarakan soal pialang. Nah, jadi kalau udah tahu caranya, baru carilah pialang yang memang sesuai dengan karakter Anda. Ada beberapa pialang yang punya spread lebih kecil tapi dengan biaya komisi besar, ada pialang yang spreadnya besar tapi biaya komisinya kecil. Nah, kalau di pialang lokal sendiri seperti ada biaya komisi itu atau sebagian besar memang untuk dibayarkan ke sebagai pajak karena kita di bawah naungan Kementerian Perdagangan, kita harus membayar pajak transaksi baik untuk dari pialang itu sendiri maupun kita sebagai klien. Nah, jumlah pajak transaksi itu nanti bisa dicek di situsnya Bapepti dan itu setiap pialang itu setiap klien itu pasti dilaporkan dan dia akan mempunyai namanya nomor untuk sebagai dia sebagai klien daripada pialang tersebut. Dan ini ada semacam surat ya, kalau nggak salah itu ada semacam surat, saya lupa istilahnya apa, akan dikirimkan dari pialang kepada si klien. Jadi itu bukti bahwa Anda adalah menjadi klien tersebut dan bukan sebagai ke pialang yang tidak terdaftar gitu. Sitna bukan Pak? Hah? Iya, Kitna Pak, betul, ya. Kitna Pak, betul. Kitna. Nah, Sitna Pak. Iya, Sitna,
SITNA ya, Sitna Iya, ya, betul Pak, betul sekali Pak. ya. Dulu saya juga ini apa dapat juga Pak itu Pak. Heeh. Jadi di Top Grow sendiri kan bisa Pak ya untuk komisinya lebih ditekan. Misal nih kalau pada umumnya kan di pialang lain kan ya. Nah, kemarin Pak Alim sempat bilang kalau di Top Grow itu bisa. Oh iya. Pak, ini ada yang coret-coret di ini. Iya, saya Mungkin bisa. Pak, saya Pak. Oh, Bapak ya. Oh, sorry. Nah, Nah, di Top Grow ini sebenarnya kalau dari segi biaya fee atau komisi itu memang biasanya memang pasti ada karena memang aturan dari Bapepti itu sudah ada, dan itu memang balik lagi adalah kebijakan daripada si company kepada si klien. Jadi memang seperti tadi Bang Jay bilang gitu, oh iya, it's possible gitu untuk negosiasi. Biasanya kan memang bahwa di pialang lokal itu ditekankan sekali bahwa adanya verifikasi dari wakil pialang dan juga penekanan kepada klien untuk mentransaksikan sendiri akunnya itu gitu loh. Jadi dari wakil pialang dia akan memberikan langsung menelpon, terutama saat menelpon memverifikasi data kepada si klien bahwa klien ini adalah benar gitu, dan dia sudah mengerti, mencoba demo akun dan sebagainya, kemudian mengkonfirmasi bahwa tidak adanya janji-janji dari marketing dan sebagainya, tidak adanya lagi suatu pengawasan bahwa nanti bahwa dana ini yang akan ditradingkan ini bisa juga habis gitu, dan itu pasti verifikasi itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman yang trading di broker atau terutama di pialang lokal untuk memperhatikan bahwa verifikasi ini akan selalu ada. Jadi kalau tidak melalui verifikasi ini boleh dibilang hati-hati aja gitu. Mungkin apakah pialangnya itu benar yang rekeningnya sesuai itu atau tidak. Karena seperti penyetoran dana pun baik dari klien terhadap pihak pialang itu rekeningnya sudah punya rekening khusus Pak di dalam Bapepti itu. Jadi sudah ada rekening khusus yang memang sudah ditunjuk oleh bursa bahwa hanya boleh menyetor ke rekening PT tersebut. Jadi kalau misalnya disuruh setor ke rekening pribadi atau rekening marketing atau rekening yang lain, itu artinya itu berarti bukan pialang resmi gitu. Nah, nanti setelah verifikasi Anda memang sudah punya kesepakatan dengan biaya komisi dan sebagainya, Anda bisa melihat transaksi apa aja. Dan sekali lagi untuk memilih pialang tentu saja Anda harus cocok dulu produk apa yang mau Anda transaksikan, karena tidak semua pialang punya produk yang sama. Jadi ada orang yang bisa melakukan transaksi, misalnya contoh, saya beri contoh, indeks kebetulan di Top Growth sendiri yang paling menarik itu terutama adalah indeks sahamnya. Indeks saham luar negeri seperti ada di indeks Jepang, Nikkei, ada indeks Hong Kong, Hang Seng, kemudian ada indeks Amerika Dow Jones, dan indeks Eropa seperti FTSE. Itu selisih jual belinya spreadnya boleh dibilang sangat kecil dan skalanya seperti internasional gitu. Kemudian ya kalau di pialang-pialang lain kan Anda juga bisa lihat mana produk yang paling cocok. Misalnya tadi Pak Furkon tuh senang main trading emas gitu kan. Nah, dia bisa pilih trading emas ini seperti apa. Nah, ada pialang-pialang yang menggunakan sistem fixed spread, ada menggunakan floating spread. Nah, harap diperhatikan juga bahwa pialang-pialang yang menggunakan floating spread, apakah Anda merasa nyaman atau enggak. Biasanya kadang-kadang kan kalau dipencet suka lari sedikit dan sebagainya. Nah, ini baru Anda mempelajari. Biasanya belajarnya itu dari demo account dulu. Jadi jangan lupa kalau teman-teman yang trading di pialang lokal, jangan lupa buka demo akun gitu. Demo akun ini Anda bisa tes-tes dulu bagaimana apakah cocok dengan tidak cocok dengan pialang tersebut. Kemudian kalau di pialang lokal biasa sistem penarikan atau withdrawal-nya adalah paling lambat 1 kali 24 jam, paling lambat ya. Tapi biasanya sekarang ini rata-rata kalau Anda melakukan penarikan di hari yang sama sebelum jam 11 siang, seperti di Top Growth, itu pasti dananya masuk di hari yang sama. Tapi kalau sudah lewat dari jam 11, biasanya dananya masuk di keesokan harinya. Cuma memang ada peraturan Bapepti bahwa penarikan withdrawal itu adalah maksimum 1 kali 24 jam. Nah, biasanya kalau di broker luar kan penarikannya kadang-kadang ada yang bisa langsung dalam 15 menit ya Pak ya. Ada juga kadang yang lama karena pakai wire gitu kan. Ada yang 2-3 hari gitu. Nah, ini balik lagi kecocokan aja bahwa Anda mau pilih yang mana gitu. Produk-produk juga perhatikan juga Pak bahwa ada banyak produk ya kan. Ada orang pialang yang menyediakan
pilihan pair lebih banyak, tapi ada orang yang pialang-pialang yang pairnya tidak sebanyak di tempat lain. Misalnya, oh saya mau trading GBP Kanada nih nggak ada di sini gitu. Atau saya mau trading misalnya komoditi yang lain. Ada komoditi misalnya sekarang emas, ada komoditi perak. Nah dia ada mau komoditi yang lain nggak ada, ya bisa cari juga di yang lain. Dan memang kalau secara pilihan biasanya pialang lokal lebih sedikit ya produknya dibandingkan dengan pialang luar, karena ya intinya gini, pialang lokal itu butuh order yang jelas dari klien, bahwa sekarang kalau misalnya membuka satu pair baru yang memang kliennya tidak ada yang trading di pair itu kan nggak ada gunanya juga. Contoh, saya mau mainnya GBP and New Zealand gitu, tapi nggak ada yang trading itu gitu, untuk apa buka pair itu gitu kan. Dan terakhir, masukan saya adalah gini, harus memperhatikan sampai saat ini peraturan dari pialang lokal adalah bahwa pembukaan lot itu minimal adalah 0,1 atau istilahnya mini ya. Sementara kalau di pialang luar biasanya rata-rata bisa dengan akun mikro atau 0,01 ya kan. Bahkan ada yang sen ya Pak ya, akun sen gitu kan. Nah, kenapa sampai sekarang belum ada akun mikro di pialang lokal? Salah satunya adalah begini Pak, jadi ada kejadian dulu pernah sering terjadi bahwa karena akunnya mikro, otomatis dana yang disetorkan itu kan relatif biasanya lebih kecil ya Pak ya. Mungkin kalau di akun mini kita bilang minimal pembukaan akun misalnya 5 juta atau 10 juta atau bahkan ada yang 3 juta gitu. Tapi di akun mikro kan bisa mungkin ratusan ribu aja gitu. Nah sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri dalam hal Bapti, mereka menginginkan adalah orang-orang yang melakukan transaksi di bidang derivatif seperti forex ini atau emas ini, itu harus paham benar bahwa mekanismenya di sini mereka bukan untuk gambling gitu. Karena pernah kejadian dulu karena karena jumlah storannya minimal kecil, yang disasar ini adalah ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang pendidikannya memang belum memahami bahwa trading ini ada risikonya gitu loh. Jadi akhirnya bujuk-bujuk ibu-ibu ini gitu loh, melakukan trading, pas begitu rugi nanti mereka komplain, dan Bapak Pi merasa bahwa produk-produk dari derivatif seperti pialang lokal ini memang sementara cocoknya mungkin masih di level-level yang lebih menengah gitu kan, orang-orang yang udah paham lah gitu. Karena kan kalau terlalu kecil juga kita bilang takutnya uang dapurnya habis Pak gitu. Ketemu marketing yang belum paham gitu kan, ketemu marketing yang nggak ngerti juga, ketemu klien yang nggak ngerti juga, jadi dua orang ini nyebur di kolam yang sama-sama nggak bisa berenang gitu loh. Nah makanya kan kayak Bang J ini jadi edukator, selalu memberikan peringatan kepada teman-teman untuk memahami dulu produk-produk yang ada di dalam derivatif dan juga mengenai money manajemennya gitu Bang J. Jadi itu ya rata-rata ciri-ciri perbedaan pialang lokal dengan pialang luar. Nah, sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang saya mau nanya. Boleh ya. Tapi ini agak sedikit melenceng ya, tapi masalah komoditi. Kalau seandainya komoditi ini kan, kalau ini bentuknya broker dan secara fisik tidak terlihat. Kalau seandainya komoditi yang skala seperti yang terlihat barangnya, contoh kita mampu mengumpulkan bahan material palladium atau platinum, kan banyak sekali seperti itu di luar. Itu seandainya dijual sebagai komoditi itu bisa ya seperti itu. Contoh nih, kita jual platinum dengan jumlah berapa ribu kuintal gitu. Itu kira-kira gambarannya masuk kemana ya Bang? Itu masuk ke market. Jadi kayak emas sendiri pun itu ada badan yang ngawasin stoknya, stok emas yang ada di dunia ini berapa, terus dikumpulin. Kalau nggak salah itu ada di situsnya Loco Gold London, ada di Google itu. Boleh nggak Bang share gimana? grup di share grup di pesan? Bisa. Jadi itu di salah satu situs itu ngungkapin maksudnya ngasih tahu bahwa
oh gold itu nilai jualnya segini loh.